Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar dan pemirsa. Bersua kembali dalam program Jatim News Today JNT. Edisi hari ini hari Senin tanggal 17 Mei 2021. Ada 3 reporter yang akan memberikan informasinya seputar percepatan penanganan COVID-19 di tempatnya masing-masing. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi yang pertama, kita menuju ke LPPL Radio Suara Sidoarjo. Ada Mega Laksana, antisipasi kerumunan, Polresta Sidoarjo intensifkan patroli selama masa libur Lebaran 2021. Mega. Ya, sahabat, saat ini dilakukan untuk mencegah terjadinya klaster baru COVID-19 akibat kerumunan warga yang merayakan Lebaran bersama. Ini dikatakan Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo saat dihubungi minggu kemarin. Menurut Kombes Pol Sumarji, personil kepolisian intensif melakukan patroli terutama pada saat lokasi yang rawan terjadi kerumunan, seperti di tempat ibadah, wisata, pertokohan, dan mal, pasar, stasiun, dan tempat-tempat publik lainnya. Dalam patrolinya, petugas akan melakukan pendekatan humanis dengan memberikan edukasi dan meningkatkan bahwa pandemi masih ada. Warga diingatkan untuk patuh pada protokol kesehatan, selalu pakai masker, tidak berkerumun, tidak keluar kota. Petugas yang melakukan patroli dilakukan oleh jajaran Polsek yang terdekat dengan lokasi kerumunan. Selain melakukan edukasi, petugas juga melakukan kegiatan pengamanan antisipasi tindak kejahatan saat libur Lebaran. Saya Mega Laksana, Suara Sidoarjo. Baik, dari Mega kita bergeser menuju ke Kota Madiun. Ada Amanda dari LPPL Radio Suara Kota Madiun. Tim Satgas COVID-19 Kota Madiun beri peringatan restoran yang tidak sesuai aturan instruksi wali kota tentang PPKM Mikro. Amanda. Sahabat Jatim News Today, pemerintah Kota Madiun melalui tim Satgas Penanganan COVID-19 terus melakukan monitoring protokol kesehatan dalam masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat patuh menjalankan protokol kesehatan sehingga mencegah penyebaran COVID-19. Jika ada masyarakat yang membandel, maka Satgas tak segan akan segera melakukan penindakan. Seperti terlihat pada Sabtu kemarin, tim Satgas COVID-19 Kota Madiun melakukan penindakan dan sosialisasi terhadap restoran yang melanggar aturan PPKM berbasis mikro. Restoran yang berlokasi di Jalan Kapten Saputro tersebut menerima tamu melebihi batas maksimal yang telah ditentukan. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Supriyono mengatakan bahwa restoran yang melanggar aturan PPKM akan diberikan peringatan. Apabila terulang lagi, maka akan dilakukan penindakan. Seperti diketahui berdasarkan instruksi Wali Kota Madiun nomor 10 tahun 2021 tentang aturan PPKM berbasis mikro, rumah makan dan restoran boleh menyediakan makan di tempat dengan ketentuan 50% dari kapasitas total. Lebih lanjut, Supriyono menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada sebab bahaya penularan COVID-19 masih mengintai. Sebagai informasi sahabat, saat ini total kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 2.434 orang dengan 2.194 orang diantaranya telah sembuh, 19 orang lainnya masih dalam perawatan, 57 orang isolasi mandiri, dan 164 orang meninggal dunia. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Suara Kota Madiun kita bergeser menuju ke Radio Mardika Kota Blitar. Ada Afik Rahardian. Pastikan protokol kesehatan tetap diterapkan. Polres Kota Blitar lakukan monitoring tempat wisata di Kota Blitar. Afik. Sabtu 15 Mei 2021, Polres Blitar Kota melakukan monitoring di tempat-tempat wisata di Kota Blitar. Monitoring dilakukan untuk memastikan jalannya protokol kesehatan di tempat wisata. AKBP Yudi Heri Setiawan, Kapolres Blitar Kota, mengatakan sesuai dengan anjuran dari Polda Jawa Timur, tempat wisata harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena berpotensi dikunjungi wisatawan dari berbagai wilayah. Untuk itu, Yudi melakukan pemantauan ini untuk memastikan pengunjung maupun tempat wisata menerapkan protokol kesehatan. Monitoring
Monitoring dilakukan di Taman Kebun Rojo, Makam Bung Karno, Waterpark Sumberudel, dan Istana Gebang. Yudi menjelaskan, seluruh tempat wisata ini telah menyediakan sarana penunjang protokol kesehatan. Tempat wisata juga menerapkan aturan yang ketat bagi pengunjung untuk wajib mencuci tangan sebelum memasuki area wisata, wajib memakai masker, pengecekan suhu tubuh, hingga pembatasan pengunjung. Dari hasil pemantauan, Yudi memaparkan, pihaknya mendapati beberapa pengunjung yang kurang menaati aturan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker yang kurang benar ataupun tidak menjaga jarak. Pihaknya langsung menegur pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan. Tidak hanya itu, Yudi juga melakukan koordinasi kepada pengelola wisata agar tetap menerapkan protokol kesehatan selama beroperasi. Namun kita antisipasi, kita ada pos pantau, kita ada tetap melaksanakan kegiatan patroli, ya. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan operasi justisi. Kita ada 2/3 kekuatan, kita on call 1 peleton. Yudi mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat berada di tempat wisata, apalagi di masa Lebaran yang kerap kali tempat wisata ramai pengunjung. Hafik Rahardian, Mahardika FM. Dari Kota Blitar, sekarang kita bergeser menuju ke Kabupaten Blitar. Ada Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Sampai sekarang Pemkab Blitar jemput ratusan pekerja migran Indonesia. Risma? Baik, sepertinya masih ada kendala komunikasi dengan Risma Erina. Kali ini akan saya sampaikan untuk peta sebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Info dari infocovid19.jatimprov.go.id, di mana update sampai dengan tanggal 16 Mei 2021 untuk konfirmasi di Jawa Timur ada 151.248, terjadi kenaikan 164 kasus yang masih aktif, ada 1.648, ada penurunan 18 kasus, yang dinyatakan sembuh ada 138.530, ada kenaikan 164, kemudian meninggal dunia ada 11.070 orang, ada kenaikan 18 orang. Baik, sekarang kita coba untuk bergabung kembali dengan Risma Erina yang akan menyajikan informasinya. Hingga kini Pemkab Blitar jemput ratusan pekerja migran Indonesia. Risma. Sejak 30 April 2021, pemerintah Kabupaten Blitar melakukan penjemputan terhadap pekerja migran Indonesia yang selesai karantina selama 2 hari di Asrama Haji Surabaya. Para PMI yang pulang karena habis masa kontraknya ini dijemput setelah dipastikan hasil tes negatif COVID. Pemkab Blitar juga sudah menyiapkan 2 hotel itu untuk karantina selama 3 hari usai dijemput. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Blitar, Nadek, mengatakan berdasarkan data yang dimiliki, hingga 16 Mei 2021 jumlah PMI yang dijemput dari Surabaya mencapai 256 orang. Ratusan PMI itu langsung menjalani karantina di Hotel Ilhami Ponggok dan Kelari Sawingi. Sesuai prosedur, bagi PMI yang sudah selesai menjalani masa karantina dan dinyatakan negatif COVID, maka diperbolehkan pulang. Nadek menambahkan kepulangan PMI ke rumahnya masing-masing telah dikoordinasikan dengan desa atau kelurahan serta pihak keluarga. Meski sudah diperbolehkan pulang, diharapkan PMI menjalani isolasi mandiri terlebih dahulu di rumah. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. 4 reporter sudah hadir memberikan informasinya dalam program Jatim News Today. Saya Panji Harto atas nama kerabat yang bertugas di program Jatim News Today menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.